Kali ini kita akan membahas sejarah napaktilas kredit union di Indonesia. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Pengenalan kredit union dimulai pada tahun 1963. Semenjak 7 tokoh sosial ekonomi, yaitu 3 tokoh gereja Katolik, Pastor Albert Karim RBSJ, John Distra SJ, Franz Luber OSC, dan 4 tokoh awam yaitu Bambang Ismawan, Tugu Subanjar, Niko Susilo, dan Sumitro. Mereka menghadiri seminar SELA atau Social Economic Lives in Asia selama 1 bulan di Bangkok yang gencar mempromosikan kredit union di Asia. Sayangnya setelah mengikuti seminar itu, mereka belum dapat berbuat banyak dalam mengembangkan CU. Karena masa itu inflasi sangat tinggi sejak tahun 1959. Hingga pergantian pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto tahun 1967. Juna International kemudian menugaskan Mr. A.A. Bailey. Beliau adalah kandidat CEO WOCU, World Council of Credit Union, dan Agustin J.R. Kang, penggiat kredit union di Korea Selatan, untuk datang ke Indonesia. Pastor Albert Karim RBSJ mengajak mereka untuk menemui Dirjen Koperasi saat itu, yaitu Ibnu Sujono, untuk meminta persetujuan pengembangan CU di Indonesia. Namun sayangnya persetujuan belum dapat diberikan karena pendekatan CU masih bersifat internasional. Persetujuan akan dipertimbangkan apabila penerapan kredit union sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 saat itu. Secara paralel, Ketua Delegatus Sosial atau Delsos Bandung saat itu, Pastor Franz Luber OSC, mengadakan seminar kredit union pertama pada bulan Agustus tahun 1968 di Bandung, yang mengundang seluruh Delsos Keuskupan di Indonesia. Juga dihadiri oleh Pastor Hendrik Bolan SPD dari Maumere, utusan dari Indonesia Timur. Seminar ini diprakasai oleh MAWI dengan pembicara utama Mr. Rom Du Mussel dari Coady International Institute, Saint Francis Xavier University, Kanada. Seminar berikutnya berlangsung secara estafet sampai tahun 1969 di beberapa kota seperti Sukabumi, Jawa Barat, dan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Pastor Albert dan Pastor Dista menjadi pembicara utama. Seminar-seminar tersebut membuat pemahaman tentang kredit union semakin merata. Desember 1969, Pastor Albert Karim RBSJ dan Robi Tulus kembali bertemu dengan Dirjen Koperasi Ibnu Sujono untuk membicarakan rencana promosi kredit union dan rencana kedatangan Mr. A.A. Bailey dan Agustin J.R. Kang kedua kalinya. Pastor John Colin SJ, promotor kredit union Hong Kong, diundang juga untuk melakukan kajian kelayakan kredit union di Indonesia, yang hasilnya kemudian disampaikan kepada Dirjen Koperasi saat itu. Akhirnya Dirjen Koperasi memberikan lampu hijau kepada kredit union dengan 5 tahun masa inkubasi untuk penyesuaian. Syarat lainnya, kredit union berada di bawah naungan Undang-Undang Nomor 12 tentang pokok-pokok perkoperasian dan harus netral dari agama, politik, dan kesukuan atau ras. Singkat cerita, Pastor Albert Karim RBSJ, yang juga Ketua Delsos Jakarta, melakukan langkah konkret yang lebih teknis untuk mempersiapkan pembentukan kredit union setelah mereka bertemu dengan Dirjen Koperasi dengan membentuk kelompok diskusi studi circle atau lingkaran belajar. Tanggal 4 Januari 1970, Lingkaran Belajar akhirnya membentuk Credit Union Counseling Office atau CUCO, dan Pastor Albert Karim RBSJ terpilih sebagai direktur dan didampingi oleh Robi Tulus sebagai wakil direktur. Pastor Albert Karim RBSJ memimpin CUCO selama 2 tahun, kemudian mempercayakan kepemimpinan penuh kepada Robi Tulus, namun ia selalu mengembangkan CU di tempat tugas karya dimanapun beliau berada. Maret 1970 dibentuk Dewan Penyantun dengan Ketua Insinyur Ibnu Sujono, sang Dirjen Koperasi, dengan anggota Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Beliau adalah pendiri BNI 46, Profesor Dr. Fuad Hasan, dosen Universitas Indonesia yang juga mantan Menteri Pendidikan, Mokhtar Lubis, seorang wartawan senior, Profesor Dr. A.M. Kadarman SY, pendiri LPPM, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen, kemudian Pastor John Distra SJ, Pastor Asumandar SD, dan Pastor Albert Karim menjadi moderator.
Komposisi personalia tersebut mencerminkan sejak awal bahwa Cuco berorientasi pada masyarakat plural. Sangat jelas bahwa posisi Cuco bukan bagian dari hierarki gereja tetapi lembaga yang diilhami oleh ajaran gereja. Pada tahun 1976, pertama kali dilaksanakan Konferensi Nasional Credit Union yang dilaksanakan di Bandungan, Jawa Tengah, tepatnya pada tanggal 24 sampai dengan 27 Agustus 1976. Ibnu Sujono, Dirjen Koperasi, mengumumkan bahwa kredit union telah selesai dan berhasil baik dalam menjalankan masa inkubasi. Maka, diputuskan pada konferensi itu adalah pertama, Cuco diizinkan untuk melakukan kegiatan pengembangan kredit union di Indonesia. Kedua, nama kredit union harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 menjadi koperasi kredit. Ketiga, koperasi kredit menjadi mercusuar bagi pembinaan koperasi di Indonesia. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Berikut adalah produk undang-undang koperasi yang ada di Indonesia. Pertama, tahun 1965, Undang-Undang Nomor 14. Definisi koperasi saat itu sebagai organisasi ekonomi dan alat revolusi sudah tidak berlaku. Yang kedua, tahun 1967, Undang-Undang Nomor 12, definisi koperasi menjadi organisasi ekonomi rakyat dengan anggota orang atau badan hukum sudah tidak berlaku juga. Yang ketiga, tahun 1992, Undang-Undang Nomor 25, definisi koperasi menjadi badan usaha dengan anggota orang atau badan hukum koperasi. Ini masih berlaku karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh MK. Berikut adalah alasan pembatalan dari Majelis Konstitusi Republik Indonesia. Silahkan berbuat baik, like jika berguna, share untuk berbagi. Ayo berbagi, jangan berhenti pada diri Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik subscribe untuk dapat melihat catatan terbaru.